kita hidupkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Islam sangat dicintai oleh manusia pada zaman itu. Tugas kita sekarang bagaimana agama yang mulia ini juga menjadi kecintaan umat manusia. Hadirkan Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Hadirkan Islam yang penuh dengan senyum. Hadirkan Islam yang penuh dengan kemaafan. Hadirkan Islam yang penuh dengan kelapang dadaan. Hadirkan Islam yang penuh dengan hal-hal baik dan kontribusi kemanusiaan. Sebagaimana halnya dulu Nabi kita yang mulia mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat gambaran bagaimana sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kejadian-kejadian yang bisa membuat Islam itu dibenci, ketika terjadi satu perilaku yang bisa membuat Islam itu jauh dari hati manusia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah sekali. Ada satu kisah disampaikan oleh salah seorang sahabat, bagaimana ada seseorang yang mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya itu mohon maaf, sering kalau sholat subuh saya itu datang belakangan. Saya tunggu sampai imam itu hampir ruku, karena imamnya panjang sekali bacaannya. Mungkin dia hafiz, ya, mentang-mentang hafiz maka dia bacalah suratul Baqarah. Orang itu usianya sudah tidak muda, maka dia menyampaikan, melapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya terpaksa tidak datang ke masjid itu di awal waktu, karena kalau saya ikuti dari awal takbirnya rontok lutut saya. Rasulullah SAW kata sahabat yang meriwayatkan itu, tak pernah aku lihat wajah semarah itu. Kata Rasulullah SAW, inna minkum munaffirin. Sesungguhnya kata Rasul, di antara kalian itu ada orang yang membuat orang menjauh dari Islam. Karena sebab kita menghadirkan Islam itu dalam bentuk yang memberatkan orang, akhirnya orang segan ke masjid. Maka Rasulullah SAW memberikan kaedah bagi imam di masjid secara umum. Idza amma ahadukum falyatajawaz. Kalau ada seorang menjadi imam, maka hendaklah dia berimam dengan cepat, jangan memperpanjang walaupun dia hafal Quran. Kecuali pada masjid-masjid yang memang mengkhususkan diri. Semua orang tahu masjid itu adalah masjid yang sholat maghribnya setengah juz misalnya, sholat isanya 1 juz, boleh. Tapi masjid yang umum yang lain, fa inna min waraihi ad-dha'if was-shaghir wa dzal hajah. Kata Rasul, ingat ketika menjadi imam bagi orang lain, di belakang kalian itu ada anak kecil, ada orang yang sakit, dan ada orang yang punya banyak keperluan. Maka Rasulullah SAW paling tidak suka kalau ada perilaku dari kita yang menyebabkan Islam menjauh dari hati manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, termasuk para santri dan santriwati yang saya cintai, mari kita belajar menghadirkan Islam yang dicintai oleh manusia. Islam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan tidak ada kesulitan di dalam agama.
Islam yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khayyira baina amrayn illa aisarahuma ma lam yakun itsman. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau berada pada dua pilihan, maka dia pasti memilih yang lebih ringan selama yang ringan itu tidak dosa. Rasul tidak suka memberatkan umatnya. Kalau kita berislam tapi kita tidak bahagia, nah berarti ada masalah di dalam kita memahami Islam. Bahagia Bapak Ibu? Islam ini ringan atau berat? Benar. Ringan atau berat? Hah? Islam itu dimudahkan oleh Allah, disesuaikan dengan fitrah manusia. Maka orang yang akalnya sehat, hatinya sehat, nuraninya bersih, insya Allah tidak akan berat menunaikan tuntunan agama. Mari kita teladani Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti cara beliau. Karena Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Islam tidak mengajarkan sesuatu yang baik kecuali menerangkan bagaimana caranya. Konsep-konsep penting dalam Islam itu selalu diterangkan bagaimana caranya. Ada satu konsep yang penting untuk dalam Islam namanya dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan dan jelaskan bagaimana caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada cara. Mari kita ikuti cara itu. Mari kita hidupkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat Islam sangat dicintai oleh manusia pada zaman itu. Tugas kita sekarang bagaimana agama yang mulia ini juga menjadi kecintaan umat manusia. Hadirkan Islam yang ramah, rahmatan lil alamin. Hadirkan Islam yang penuh dengan senyum. Hadirkan Islam yang penuh dengan kemaafan. Hadirkan Islam yang penuh dengan kelapang dadaan. Hadirkan Islam yang penuh dengan hal-hal baik dan kontribusi kemanusiaan. Sebagaimana hari dulu Nabi kita yang mulia mengajarkan khairun nas anfa'uhum linnas.